Salam cinta tak bosan kita ingin sampaikan, kita persembahkan juga buat teman-teman, anak-anak kita yang hadir, buat teman-teman cilik, adik-adik kecil yang meramaikan majelis kita. Selalu kita doakan semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, jadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah. Amma ba'd. Nah, hari ini kita membahas tentang pendidikan anak-anak kita, khususnya bagaimana menjadi orang tua sesuai dengan panduan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hari ini kita masuk kepada pembahasan tentang tahapan pertama, bagaimana memiliki pengasuhan yang hebat bagi anak-anak kita. Tahapan pertama ini yaitu bagaimana setiap kita berusaha memperbaiki kualitas diri, sehingga memandang setiap perilaku anak bukanlah dari sisi anaknya, tapi memandang ke dalam diri, menengok ke dalam, karena anak itu cerminan kita. Anak adalah cerminan dari pengasuhan orang tuanya. Ketika anak-anak kita berulah, sejatinya ada bekas-bekas pengasuhan yang ada dalam jiwa anak kita. Sehingga inilah hakikat dari ilmu parenting. Ilmu parenting itu kalau boleh kita simpulkan adalah ilmu tentang perbaikan diri menjadi orang tua. Jadi orang tuanya ya yang memperbaiki diri, maka disebut parenting, parent. Kalau yang kita bahas anak melulu namanya childrening, ya. Makanya karena parenting kita lah melihat ke dalam diri. Parent lah sebagai perbaikan pertama. Dan ini sesuai dengan Al-Quran yang disebutkan oleh Allah firman-Nya dalam surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi yang Allah sapa itu pertama kali adalah dirimu. Kita disapa dulu oleh Allah sebelum memikirkan keluarga kita, sebelum memikirkan anak dan istri atau anak dan suami kita selamat dari api neraka. Selamatkanlah diri kita dulu, perbaikilah diri kita dulu. Itulah kenapa kalau kita mau jujur, pesan pertama Allah inilah yang harus kita pahami. Diri kita setiap hari selalu berusaha menjadi lebih baik. Makanya saya sering baratkan bahwa seperti instruksi dalam pesawat oleh pramugari, jika oksigen berkurang, selamatkanlah diri kita, baru orang yang ada di sebelah kita. Sehingga kalau kita perhatikan hal ini, setiap orang tua dia tidak pernah rugi ketika mempelajari ilmu parenting, karena dia akan menjadi pribadi yang terus menjadi baik, meskipun bisa jadi anaknya belum tentu baik. Anaknya ternyata tetap dalam kemaksiatannya, sedih iya, seperti tangisan Nabi Nuh ketika menghadapi anaknya yang kafir. Bagaimana tidak merananya Nabi Adam kalau ternyata anaknya adalah seorang pembunuh. Tetapi Allah memuji mereka langsung di dalam surat Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Pertama disebut Adam, berikutnya Nuh. Dua orang ini disebut walaupun keluarganya tidak disebut. Kalau Ibrahim dan Imran disebut keluarganya, ala Ibrahim wa ala Imran.
Adam dan Nuh memang tidak disebut keluarganya, tapi dirinya Adam dan Nuh. Kenapa? Karena mereka orang tua yang secara personal menjadi baik meskipun anaknya tidak baik. Dan Allah Maha Adil, yang Allah hisab, Allah hitung itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Wa qul i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, berusaha saja kamu, bekerja saja kamu, Allah, Rasul dan orang mukmin yang akan menilai. Jadi Allah, Rasul, orang mukmin yang menilai kita. Yang jelas kita sungguh-sungguh, sehingga tidak pernah ada kata rugi dalam pengasuhan itu, karena kita minimal terus memperbaiki diri. Sehingga ketika kita pahami apa yang terjadi sama anak, sebenarnya bisa jadi itu buah dari pengasuhan kita. Anak yang suka ngambek, marah banting piring, marahnya mungkin memukul, lihat, jangan-jangan itu kita yang selama ini gak kelihatan. Ya, itulah cermin. Makanya saya sering kalau misalnya menyikapi anak saya berpikir jangan-jangan tuh saya, astagfirullahaladzim. Ya, suatu hari misalnya anak saya ngambek yang perempuan, susah banget dibilangin, mau ngomong tuh diem, gerak, diem aja. Dan kita bingung komunikasinya. Sampai istri saya bilang, ya Allah kamu tuh maunya apa? Bilang mau Umi bingung nih gitu. Akhirnya saya bilang udah. Saya bilang udah nggak usah dimarahin. Itulah kita. Ya. Mau bilang itulah dia kan nggak enak ya, itulah gitu. Ya istri saya langsung respon, emang Umi kalau ngambek kayak gitu ya? Terus saya bilang ya enggak, masing-masing kita evaluasi aja. Nah menjelang tidur istri saya tiba-tiba megang tas, saya bilang, Bi, minta maaf ya, Umi kalau ngambek tuh nyebelin ya. Kerasa juga ternyata ya, tuh anak kalau ngambek tuh niru banget Uminya. Saya bilang saya tersenyum, ya banyak lah anak tuh ngelihat kalau nggak aku ya kamu, pastinya ada sifat itu yang ditiru sama mereka. Masing-masing perbaiki diri. Jadi kita sadar bahwa kita sendiri dipertontonkan oleh Allah. Nah kamu itu udah ada dalam cerminan anakmu, dan layaknya cermin kalau ditampakkan Allah, maka kita menghias diri kita lebih rajin. Jadi ada nggak orang lagi bercermin kelihatan mukanya noda hitam gitu, kemudian dia bersihin cerminan, gimana sih? Itu hanya orang bego yang gitu. Ini kenapa nih? Ini nggak bersih juga nih cerminnya, nggak bakal bersih. Sebagian orang tua ketika ditampakkan tentang anaknya, itu banyak yang anak yang dipikirin. Kenapa sih anak saya nih? Kamu tuh yang bener ya. Dia lupa menengok ke dalam. Makanya tahapan pertama di dalam pengasuhan itu tengok ke dalam, lihat diri kita ini menjadi lebih baik tidak. Sebab banyak di antara kita yang rajin ikut seminar parenting, fokusnya selalu keluar, look out, tidak fokus ke dalam. Iya ya, saya masih suka marah-marah. Iya ya, saya masih suka kalau pagi itu terburu-buru, lupa memeluk, menyentuh anak, memahami perasaannya. Iya ya, harusnya kan begitu. Saya misalnya pernah ada seorang ibu yang WA saya, istri dari salah satu pejabat di negeri ini. Kemudian dia minta tolong, dia ini selalu rajin ikut kajian saya, hampir beberapa tempat itu dulunya rutin banget ya. Sebelum dia pindah ke daerah itu, dia bilang, Ustadz sekarang di mana? Ustadz sekarang di mana? Gitu datang. Sebisa mungkin supirnya mengantarkannya. Dan saya yakin dia sudah banyak pengetahuan tentang parenting karena semangat sekali. Sampai suatu malam saya lupa ya, dia malam apa pagi gitu, intinya dia nelpon, dia menangis minta dibantu, dia melakukan kesalahan fatal. Saya tanya apa? Saya itu kalau marah Ustadz itu sering banget, akhirnya udah kalap gitu ya. Dan saya tadi barusan melakukan hal yang zolim. Jadi anaknya kelas 5 SD
karena dia marah nggak sanggup, akhirnya didorong jatuh lantai 2 ke lantai 1. Tapi untungnya lewat anak tangga, jatuh tuk 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 tuk. Tapinya tetap berdarah gitu ya, berdarah, dibawa ke UGD dan itu membuat dia histeria gitu. Katanya nggak tahu kenapa saya spontan aja gitu, ya kok marah ya. Dan itu yang membuat dia baru sadar bahwa emang apa yang terjadi dalam diri saya ini belum saya beresin gitu. Ternyata selama ini saya yang ngeliat anak, saya lupa bahwa saya ini juga buah dari pengasuhan orang tua saya masa lalu, dan saya belum sempat bersihkan ya kotoran-kotoran pengasuhan di masa lalu. Sebagian besar ibu-ibu di sini, termasuk juga saya, bapak-bapak di sini, kita kan produk pengasuhan masa lalu. Dan kadang kita juga mewariskan sifat atau karakter dari orang tua kita, baiknya atau buruknya. Terutama apa? Selain warisan harta yang diberikan orang tua kita, ada warisan yang nggak disadari, yaitu warisan kemarahan, warisan emosional. Bapak yang suka kasar sama anaknya, maka menjadikan anaknya tumbuh menjadi suami atau istri yang kasar, diwariskan ke anaknya terus gitu. Jadi turun temurun tuh. Nah selama ini dia belajar ilmu parenting hanya belajar untuk anaknya, dia lupa bahwa dirinya lah sebagai pasien pertama, bahwa dia harus menjaga supaya dirinya bisa mengeluarkan hal-hal yang selama ini, kemarahan, emosional, ya, suka mukul ya. Ada seorang suami adik kelas saya kuliah di Al-Azhar waktu SMA ya, di Mahat waktu itu sama mama saya, terus dia dapat beasiswa ke Al-Azhar. Dia itu menikah, ketika menikah baru 6 bulan digugat cerai sama istrinya. Awalnya saya bilang istrinya saya bilang termasuk apa ya, saya bilang apa maksudnya, baru mudah sekali, lemah sekali gitu. Tapi akhirnya saya nggak bisa menyalahkan juga ketika setelah mereka berhadap sama saya, akhirnya saya baru tahu kalau si suami ini kalau udah marah nggak tanggung-tanggung, dia kalau udah kalap kepala istrinya dijedotin ke tembok, dan itu bisa berkali-kali. Dan istrinya bilang ya, untungnya nggak sampai mati kata dia, tapi masa iya dia bertahan gitu. Dan suami ini habis itu nangis minta maaf, tapi dia baru ngakui kalau dia ini emang dari dulu begitu. Kalau ditanya sama istrinya, mana ayat Quran yang kamu hafal, mana hadis tentang muliakan istri, dia diem doang. Terus dia bilang, ya habis gimana, aku dari dulu kalau marah ya begitu ya, dulu kalau dari kecil kalau kesel sama orang nabok. Dan itu yang membuat dia juga belajar dari mana, dari bapaknya, dari ibunya. Jadi kalau kita lihat, kita ini memang membawa dalam tanda kutip sampah-sampah masa lalu. Itulah kenapa yang harus kita terus perbaiki adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita. Sehingga poin pertama kalau memandang perilaku anak, tengoklah ke dalam agar kita terus memperbaiki diri. Karena ilmu parenting itu adalah kemanfaatannya bukan nanti hasilnya di anak, tapi di kita. Jadi salah kaprah kalau kita memandang gitu, alhamdulillah anak saya hafal Quran. Yang benar itu apakah kita menjadi orang yang mencintai Quran dulu. Makanya kan kalau kita lihat para nabi dalam Quran itu kan berdoanya untuk dirinya dulu. Kan kalau selama ini kita berdoa untuk anak. Saya sering tanya, ibu-ibu sering doakan, iya. Apa ibu doakan anaknya? Saya doain anak saya, ya Allah jadikan anakku anak soleh, soleha, penghafal Quran, begitu kan? Ya, saya bilang doa ini benar tapi nggak tepat. Kok gitu Ustadz? Iya, saya tanya yang suka doa anaknya didoain hafal Quran siapa? Saya misalnya. Ibu minta nggak ibu hafal Quran? Diam dia, enggak Ustadz. Kenapa? Saya udah tua, apa hubungannya? Padahal para nabi kalau kita lihat doanya selalu memulai dirinya. Lihat Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadzal balada amina
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku juga keturunanku dari menyembah berhala. Aku Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Jadikanlah aku penegak sholat, itu juga anak-anakku. Dalam surat Asy-Syu'ara 169 ketika Nabi Lut menghadapi kaumnya yang LGBT itu, apa doanya? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan juga anak-anakku dari perbuatan terkutuk mereka. Jadi kita lihat doa-doanya para nabi itu selalu melibatkan diri mereka, padahal nabi loh. Sementara kita dengan pongahnya berdoanya untuk anak, tidak meminta ke diri. Makanya kalau untuk anak kita minta untuk akhiratnya kencang. Ya Allah, jadikan anakku soleh, hafal Quran, permata hati di akhirat, kan gitu. Sementara untuk kita, ya Allah tambahkanlah gajiku, ya Allah, ya berikanlah aku rumah, mobil, kendaraan baru. Giliran dunia buat kita, akhirat buat anak. Sehingga kalau saya mengatakan anak tuh sulit berubah karena kita sendiri nggak minta berubah sama Allah, sehingga anak itu tidak bisa terdorong, malah tertarik oleh perilaku buruk kita. Kitanya nggak perbaiki diri. Maka kalau kita berdoa, mulai diri dulu. Kalau merasa ribet karena harus bawa diri dan anak, pakai domir nahnu, kami. Ya Rabbana taqabbal minna. Ini doanya Nabi Ibrahim sama Ismail ketika dia memohon kepada Allah, ya, atas persembahannya, ibadahnya itu ketika meninggikan Ka'bah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Dirinya lagi, ampunlah, innaka antat tawwabur rahim. Kami. Jadi libatkanlah kita ketika mendoakan anak untuk perbaikan diri. Ya Allah, jadikanlah kami ahlul Quran. Jadi bukan anaknya ahlul Quran, kami. Sehingga ibu diperbaiki juga. Jadi kalau selama ini kita berdoanya masih anak yang soleh, soleha, anak yang taat kepada Allah, tapi kitanya nggak minta diri kita sama Allah, maka sejatinya bukan parenting itu. Karena parenting itu fokusnya kita menjadi lebih baik secara kualitas pengasuhan kitanya, orang tuanya. Itulah kenapa dalam surat An-Nisa ayat 9, ya, surat keempat ayat 9, ketika Allah menjabarkan tentang generasi yang lemah, wal yakhsalladzina la taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu alaihim. Hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Maka Allah kasih solusinya, dan solusinya itu adalah buat orang tuanya. Ya, solusinya itu perbaikan orang tuanya. Apa yang Allah minta perbaiki orang tuanya? Dua. Dan inilah meringkas seluruh ilmu parenting. Ilmu parenting adalah, kalau kita ringkas, hanya memeringkas dua hal. Perbaikan yang harus dibelajar. Yang pertama, falyattaqullah, perbaikilah ketakwaan atau spiritualitas kita. Yang kedua, walyaqulu qaulan sadida, dan ucapkanlah komunikasi yang patut. Maka yang kedua, perbaikan cara kita komunikasi yang mana. Jadi orang tua sendiri diminta untuk memperbaiki komunikasi spiritualitasnya menjadi lebih baik, dan komunikasinya. Karena penghalang itulah, dua hal itulah yang menghalangi seseorang mendapatkan anak yang berkualitas, spiritualitas dan komunikasi. Dalam kitab Qasasul Anbiya ceritakan Nabi Zakaria itu mengalami mengalami kondisi tidak punya anak karena istrinya sebut mandul, wa imro'ati akiro, sampai umur tua istrinya tidak juga punya anak.
Sebagian para mufassir menyebutkan istrinya itu kan disebut akir. Dalam bahasa Arab mandul itu kan ada dua ya. Pertama akima, mandul karena penyakit, mandul permanen itu namanya akima. Contohnya adalah istrinya Ibrahim yang divonis akima, wa ana ajuzun akima, dan saya ini udah tua mandul. Yang kedua akir, akiro, seperti dalam surat Maryam ayat 5, doanya Nabi Zakaria, dan istriku akir. Apa itu akir? Akir itu mandul karena penyakit atau faktor lain menyebabkan tidak terjadi pembuahan di dalam rahim. Yang menarik adalah di dalam tafsir Al-Qurtubi jelaskan apa yang menghalangi seorang Isya binti Fakhuz, istri dari Zakaria, untuk hamil, itu karena Isya binti Fakhuz itu memiliki lisan yang tajam atau ngomongnya itu sering kasar di awal-awal pernikahan. Kenapa? Allah menunda kehamilannya karena kelak akan ada lelaki hebat dalam rahimnya, yaitu Nabi Yahya, dan Nabi Yahya tak mungkin diasuh oleh ibu yang berkata-kata buruk. Makanya ada faktor penunda kehamilan adalah komunikasi yang buruk. Kenapa? Karena bisa jadi kelak akan muncul lelaki hebat dalam rahim si wanita ini. Makanya kalau mendapatkan seorang ibu yang berkata buruk, khawatir malah merusaknya. Jadi Allah tunda. Jadi kehamilan itu sampai akhirnya ketika Isya akhirnya terus perbaiki dirinya, spiritualitasnya, yang kedua komunikasinya, maka Allah jadikan dia hamil. Ya, dalam Al-Quran disebutkan ya, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang anak bernama Yahya. Sehingga sering saya bilang, walaupun tidak berarti mengatakan bahwa menjudge, kalau ada seorang wanita yang bisa jadi belum dikaruniai kehamilan, perbaikan pertama komunikasi, spiritualitas, kedua perbaikan komunikasi. Jadi bukan ya, spiritualitas itu yang pertama, baru setelah itu komunikasi. Nah, karena itulah kenapa setiap kita memandang anak, dua hal itu yang kita perbaiki. Spiritualitas misalnya, selama ini kan kita sepelekan, pada Allah sebut pertama kali disebut oleh Allah itu apa? Spiritualitas itu falyattaqullah. Sebagian orang tua, mohon maaf, kalau anak bermasalah yang dipikirin adalah faktor teknisnya nih, komunikasinya nih, psikologinya, bukan. Maka banyak yang anak bandel langsung dibawa ke psikolog. Bukan berarti salah, boleh, selama psikolog muslim yang memiliki spiritualitas yang bagus. Tapi kalau hanya faktor itu saja yang dilihat tapi tidak melihat ke dalam, itulah bahayanya. Sering saya bilang adalah tengok ke dalam spiritualitas kita, bagaimana hubungan dengan Allah. Karena ketika spiritualitas kita menurun, ikatan hati dengan anak pun melemah. Karena yang membuat anak itu bisa dinasehati, taat kepada kita, gampang banget ya, dia dikasih masukan, itu salah satunya ikatan hati yang kuat. Titik penting dari parenting itu adalah, salah satunya adalah good relationship, hubungan yang baik. Anak-anak yang punya hubungan yang baik, dekat secara emosional, biasanya adalah anak-anak yang terjaga dari pengaruh lingkungan yang buruk. Sehingga kalau kita dapati anak-anak yang punya hubungan yang jelek, ya, nggak lagi cinta sama ibunya, nggak lagi dekat sama bapaknya, itu salah satu anak-anak yang mudah banget dimangsa oleh musuh pengasuhan di luar. Nah, agar anak terikat itu, ternyata pengaruhnya itu adalah kedekatan sama Allah. Disinilah berlaku cinta segitiga, saya bilang, seperti segitiga sama kaki, apa? Yaitu dekati Allah agar dekat kepada anak.
Dan ini dalilnya surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Jadi yang menyatukan hati kita dan anak kita adalah Allah. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Kalau kamu mengumpulkan, menginfakkan segala yang di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, enggak bakal bisa. Ma alafta baina qulubihim. Allah tantang tuh, kumpulin semua uang, harta untuk membuat ibu dan anak akur. Yuk damai, ini uang nih, ya. Udah akur, nggak usah berantem. Akur sesaat bu, uangnya habis berantem lagi. Yuk nih damai, diajak liburan, nggak bisa. Ternyata Allah katakan walakinallaha alafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan. Sehingga spiritualitas kita itu mempengaruhi betul bagaimana hubungan kita dengan anak. Itulah kenapa komunikasi yang baik itu sebelum kita perbaiki teknis, perbaiki yang terkait dengan urusan spiritualitas kita. Dan kita tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki kemampuan komunikasi yang tinggi. Kan kita pernah tahu kan bahwa Rasulullah itu kalau ngomong itu luar biasa, dan itu salah satu makna dari firman Allah surat Al-Muzammil ayat 5. Inna sanulqi alaika qaulan thaqila. Sesungguhnya kami karuniakan kepada Muhammad qaulan thaqila, perkataan yang berat. Sebagian ulama mengartikan qaulan thaqila adalah perkataan yang berbobot atau qaulan ma'thurah, perkataan yang berbekas. Rasulullah Allah karuniakan qaulan thaqila, perkataan yang berbekas. Maksudnya apa? Kalau ngomong ke orang ngejleb ke hati, nggak perlu banyak ngomong. Dan Rasulullah terkenal dengan julukannya Jawami al-Kalim, kalau ngomong ringkas padat tapi ngejleb ke hati. Kalau ngomong itu nggak usah banyak tapi orang lain tunduk. Kalau kita kadang udah ngomong panjang-panjang anak males. Kamu susah banget dibilangin sudah iya. Kapan kamu ya? Kita udah berkali-kali ngomong, anak gak bergerak juga. Rasulullah beda, kalau ngomong ngejelap ke hati. Makanya Rasulullah dengan kemampuan komunikasinya ini sampai membuat orang kafir kelimpungan, sampai mereka memutuskan julukan buat Rasul. Ya kayak kita harus mutusin nih apa yang mau kita bikin apa supaya orang-orang tuh hati-hati sama Rasul, sama Muhammad, kata dia. Akhirnya mereka sepakat menyebutnya Rasul sebagai Sahirul Bayan. Sahirul Bayan itu tukang sihir dalam urusan kata-kata. Kalau bahasa kita tuh ahli hipnotis. Yang memutuskannya apa? Abu Jahal dan teman-temannya. Ini dia tukang sihir. Kalau ngomong itu buat orang lain terhipnotis. Makanya berapa kali-kali Abu Jahal mengingatkan kawan-kawannya, kamu ya, ada salah satu kawannya dari Taif, kamu kalau lewat kota Mekah, saya sarankan sumpel kuping kamu. Kalau nanti lewat rombongan Muhammad, kamu dengerin ocehannya, kamu bisa mendadak membenci agama nenek moyang, dan tiba-tiba kamu masuk ajaran Muhammad. Paham kamu? Paham temennya, maka disumpel kupingnya. Jadi benar, sebagian orang kalau di kota Taif ke lewat Mekah itu nyumpel kupingnya. Salah satunya adalah, saya lupa namanya, kalau tidak salah nama Suhail. Dia lewat kota Mekah, dia sumpel kupingnya. Begitu lewat rombongan Rasul, tiba-tiba sumpelannya copot. Tiba-tiba dia dengerin aja, dia bilang, bagus juga nih. Ujung-ujungnya dia copol apa, cumpelannya itu dicopot lagi, yang satu lagi dia dengerin Rasul, lama-lama masuk Islam. Dia itu membuat Abu Jahal kesel gitu ya. Gue bilang juga apa kan, disuruh sumpel malah dicopot kan, lihat kan, masuk Islam kan gitu. Dan itu memang salah satu keterampilan Rasul. Rasul kalau ngomong tuh begitu. Walid bin Mughirah, pemuka Quraisy, benci banget sama Rasul.
Kenapa benci? Karena sebenarnya Walid ini meyakini akan datang Nabi akhir zaman. Dia ini kan pemuka Quraisy yang paling pintar, karena dia rajin baca kitab-kitab terdahulu, Taurat, Zabur, Injil dia baca. Di dalam keterangan kitab tersebut dia ambil kesimpulan memang akan datang Nabi akhir zaman. Cuman dia menyangka kalau Nabi itu adalah diri dia. Jadi selama ini dia GR gitu ya, duh kau kok Jibril nggak datang-datang gitu, jadi dia nungguin aja, Jibril kok nggak datang-datang gitu, nungguin aja di depan pintu, dia nungguin. Nah begitu dengar kabar bahwa yang diangkat jadi Rasul adalah Muhammad SAW, marah dia. Kenapa? Bagi dia Muhammad gak layak jadi Nabi karena syarat kenabian menurut dia adalah bisa baca, bisa tulis. Nah Muhammad kan nggak bisa baca tulis, oh nggak layak. Makanya dia marah ya, makanya kemarahannya itu disebutkan di dalam surat Az-Zuhruf ayat 31 ya, laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatini azim. Kata mereka, mengapa Quran ini tidak diturunkan ke dua orang di dua negeri? Jadi menurut sebagian orang yang layak jadi nabi itu cuma dua orang berdasarkan kriteria kecerdasan. Yang pertama namanya adalah Walid bin Mughirah, yang kedua namanya Abu Umar Mas'ud Ats-Tsaqafi dari Taif. Dua orang ini dianggap layak jadi nabi. Begitu dengar bahwa yang diangkat jadi Nabi Muhammad, Walid marah, dia mengatakan saya akan permalukan Muhammad. Maka dia didukung oleh Abu Jahal berangkat ke rumahnya Rasulullah. Di sana dia mencaci maki Rasul dengan kalimat-kalimat yang nusuk, tapi Rasul cukup tersenyum. Setelah dia puas mengeluarkan banyak unek-uneknya, kata-katanya, Rasulullah membacakan beberapa ayat simpel saja. Kemudian gak lama kemudian Walid merasa gak bisa bicara lagi, speechless. Dia bingung mau ngomong apa lagi. Ujung-ujungnya dia keluar dari rumah Rasul dalam keadaan tertunduk malu, dan itu ditertawakan sama Abu Jahal. Ya, kenapa kamu tadi berangkat gagah sekarang jadi lemah? Perasaan tadi berangkat kayak tentara, pulang kayak Cinderella kan gitu. Iya kan gitu. Awal kok gagah kayak TNI, pulang kayak Hello Kitty kan gitu. Jadi dia itu dipermalukan oleh Rasul, dan itu yang dijawab oleh Walid apa? Ada sesuatu dari lisan Muhammad yang aku tak kuasa menolak. Jadi memang ada kemampuan Rasul yang membuat kalau ngomong itu orang lain itu akhirnya iya ya gitu. Nah inilah kemampuan dasar pengasuhan. Ibu nggak usah pinter-pinter amat untuk mendebat anak ibu yang S3. Ibu jangan berpikir karena anak ibu S3 wah kayaknya aku harus kuliah lagi nih ya. Walaupun kalau ibu kuliah kan menguntungkan suami ya, karena suami bisa ngeklaim lagi tidur sama mahasiswi ini kan gitu ya. Ini kan istri kuliah lagi gitu, makanya tidurnya sama mahasiswi, ya kan, ya mahasiswa S3 ya. Kan umurnya udah 50. Jadi kalau suami mau tidur sama mahasiswi, saranin saya kuliah lagi aja mas. Ya nanti engkau setiap malam tidur sama mahasiswi. Gitu caranya. Ya. Kalau mau tidur sama model juga nggak apa-apa. Ya, ibu daftar aja jadi model produk iklan yang gagal kan gitu ya. Tapi yang nggak usah dibahas itu. Tapi intinya adalah akhirnya ketika kita berkomunikasi, misalnya mendebat sama anak dengan pemahaman bahwa harus kuliah, nggak efektif. Karena anak itu secerdas apapun seperti Walid, dia akan tunduk kalau ibunya punya kemampuan komunikasi mengikat hati. Dan itulah yang dimiliki Rasul. Dan ternyata Rasul untuk bisa memiliki komunikasi yang qaulan tsaqila, Allah sebutkan dulu beberapa hal yang menjadi faktor munculnya qaulan tsaqila. Jadi kalau ibu-ibu pengen punya komunikasi ini, lihat surat Al-Muzammil di ayat sebelumnya. Ya ayyuhal muzammil, surat ayat pertama, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Baru yang kelima,
Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. 1 sampai 4 adalah sebuah petunjuk amalan yang mengangkat kepada poin yang kelima, yaitu qaulan tsaqila. Apa itu? Yang pertama, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, yaitu adalah sholat malam. Yang kedua apa? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan perlahan-lahan. 2 amalan inilah yang menjadi tugas pokok orang tua kalau komunikasinya nyamber ke anak. Ini banyak orang tua, mohon maaf ya, sekarang kajian parenting kan lagi happening banget. Kadang semangat banget, harga tiket 1.200.000 kita beli, duduk seminar paling depan, rajin mencatat misal. Kemudian video-video pakarnya kita download, kita tonton, buku koleksinya kita pajang di perpustakaan kita. Tapi sholat malam males, tilawah Quran nggak pernah, nggak bakal bisa. Itulah kelemahannya. Sebagian ibu-ibu yang cuma ngandelin teknis biar komunikasi bagus, sholat malamnya males, baca Qurannya males, komunikasinya nggak bakal nyampe ke anak. Itulah yang disebut bahwa Islamic parenting memfokuskan perbaikan spiritualitas. Kayaknya jangan menyepelekan menyepelekan ibadah kepada Allah. Apalagi kalau udah nggak ibadah, maksiat kenceng, dampaknya lagi ke anak. Jangan berpikir bahwa kemaksiatan itu nggak ngaruh banget. Maksiat yang membuat akhirnya anak-anak itu apa? Dia tidak bisa mendapatkan namanya cahaya hidayah, terutama dari orang tua yang menafkahi anak dengan harta yang haram. Saya selalu ingatkan, harta haram itu mungkin nilainya besar di mata kita, tapi di baliknya banyak virus yang terus menggerogoti spiritualitas, bahkan jiwa anak. Bawa uang ke rumah ratusan juta, tapi sebagiannya bercampur dengan yang haram. Bahkan ada hak orang lain. Sejatinya uang itu menjadi tempat bersemayam setan yang nanti akan dikonsumsi oleh anak dan istri dan bersemayam dalam tubuh mereka. Ayah yang zolim, suami yang zolim, yang menafkahi anak dan istrinya dengan harta yang haram, tanpa sadar si setan berternak di dalam tubuh anak dan istrinya, mengalir dalam aliran darah. Apa tugasnya setan? Setan ini akan menjadi sponsor utama dalam kemaksiatan anaknya. Jadi didorong anaknya itu menjadi punya energi, ya, disponsori. Jadi kalau anak-anak dugem itu, dugem ini disponsori oleh setan, ada. Ya, dia bisa melek di malam hari, padahal bangun tengah malam tidak semudah itu dilakukan oleh setiap orang, tapi giliran dugem dia bangun. Kebayang nggak, ada orang dugem itu bisa bangun tengah malam, matanya melek, dan dia kalau dugem kan diri, ya, ini qiyamul lail juga bahasa Arabnya, berdiri di tengah malam kan gitu ya, karena jarang ada yang dugem duduk tuh, nggak ada. Dugem tuh diri, dan mereka bisa on sampai pagi. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Jawabannya karena setan menjadi sponsor dalam tubuhnya, sehingga dia bisa melek on terus. Tapi kalau duduk di dalam majelis ilmu, baru ngaji, baru 5 menit ngantuk banget, aduh, itu maaf, itu karena tubuhnya itu banyak hal yang membuat setan bilang tidur. Aduh, kenapa? Karena di tempat-tempat yang cahaya Allah terdistribusi, setan itu akan membuat diri dia untuk merasakan tidak nyaman. Sehingga kalau anak kita gelisah kalau datang ke pengajian, hanya orang yang bersih, yang jiwa yang bersih lah yang siap ya menerima cahaya Allah di tempat yang bersih. Jadi kalau anak kita ketika di masjid itu tahu baru kabur, itu perhatiin. Kenapa? Karena maksiat dari orang tuanya, khususnya dalam urusan penafkahan.
Sehingga rahasia kenapa Imam Bukhari bisa menjadi seorang ulama dengan hafalan hadis yang luar biasa, karena memang ayahnya itu bersumpah selama dia lahir sampai dia balik, tidak pernah aku nafkahi dia dengan harta yang syubhat, apalagi yang haram. Syubhat aja enggak, apalagi yang haram. Karena dijaga betul. Terutama kalau ibu lagi hamil itu 0 sampai 4 bulan itu kan ruhnya belum ada, tapi pembentukan struktur daging dan tulang. Nah, daging dan tulang itu yang akan menjadi penyangga dia saat dewasa, itu dipengaruhi dari konsumsi waktu ibu lagi hamil. Saya baru tahu ilmunya ketika saya ke Saudi, dan itu yang membuat saya menyesal. Kenapa? Saya bilang kalau nanti kamu hamil lagi nggak boleh makan di luar. Kalau perlu saya nyembelih ayamnya sendiri, kalau perlu saya yang ini. Artinya apa? 0 sampai 4 bulan itu ternyata mempengaruhi betul. Kenapa kalau makan di luar kita nggak tahu makan di luar dari apa? Dan saya pastikan bahwa dari harta saya yang bersih, paling bersih, dari tidak ada dari orang lain, dari saya. Karena memang itu 0 sampai 4 bulan. Makanya yang lagi hamil 0 sampai 4 bulan itu jaga betul tuh 0 sampai 4 bulannya. Karena daging dan tulang strukturnya itu dibentuk itu di umur itu. Ruhnya belum ditiup. Tapi itu bersemayamnya kan dari awal saja kita bersetubuh baca doa ya dengan pasangan kita, setelah itu dijaga dari asupan makanan. Maka ada yang nggak percaya kalau misalnya, maaf ya, bahwa kebandelan itu genetik. Dari saya bilang mungkin nggak dianalisis secara sisi ilmiah, nggak dianalisis, tapi banyak hadis yang menjelaskan ini. Kenapa Rasul mengatakan takhayaru linutaufikum, ya para laki-laki disebutkan pilihlah, maaf ya bahasa kasarnya gini, pilihlah kata Rasul tempat pembuangan spermamu, kasarnya gitu. Artinya apa? Jangan sembarangan, karena ternyata rahim dan suami itu nanti mempengaruhi kondisinya. Pernah saya tanganin gini, mohon maaf nih kalau mungkin ada yang mengalami pengalaman yang mirip. Saya nanganin seorang anak pejabat. Saya kenal ibunya rajin ibadah, bapaknya juga, tapi anaknya nih bandel banget, sulit banget. Bahkan apa ya, dari sisi faktor sulit banget diajak ngaji lah. Termasuk yang senangnya nongkrong di tempat dugem, diskotik. Saya sampai berapa kali nemenin dia supaya nggak makin bablas gitu. Dan saya ngomong sama bapaknya itu tentang keberkahan hartanya, dan dia bersumpah hartanya bersih. Bahkan dia rela untuk meninggalkan proyek, sampai sekarang tinggal di Malaysia karena dia tahu bahwa di Indonesia beberapa proyek itu dia mau nggak mau nyogok. Akhirnya dia benar-benar, karena dia gagal mulu, dia pindah ke Malaysia, dan itu fair. Tapi anaknya nggak berubah juga. Akhirnya saya duduk sama dia, saya menyampaikan sesuatu yang mau nggak mau ibu ini akhirnya terbuka sama saya. Saya bilang gini sama ibu ini, saya udah beberapa kali melakukan konseling ke anak, hanya ini yang agak menurut saya agak beda. Kecuali ibu mau jujur sama saya. Apa Ustadz? Ini anak kandung bukan? Terus dia kaget. Terus dia bilang, akhirnya dia cerita, iya bukan anak saya. Akhirnya dia disini, kok Ustadz bisa tahu? Pertama, saya mencurigainya karena nggak mirip dulu. Tapi bukan itu. Kalau kan ada anak nggak mirip orang tuanya, bukan. Yang kedua adalah ibu ngambilnya dari mana? Karena akan mempengaruhi. Akhirnya bilang, ini betul, emaknya pelacur, ibunya pelacur. Karena dibuang di sebuah puskesmas bidan, mau nggak mau, daripada dia apa-apain saya ambil. Iya, saya bilang emang ya dari sisi syariat ada pengaruh dari gen ibunya, karena sejak awal terjadi persetubuhan sudah masuk bersama setan. Harus gimana Ustaz? Makanya akhirnya saya panggil ahli ruqyah, mau nggak mau di ruqyah kan gitu ya. Karena berarti dari mana? Dari awal. Bagaimana bisa dengerin azan di tiba-tiba banting? Berarti kan ada yang memang dari tubuh dia dari kecil. Jadi jangan sepelekan bahwa oh dari awal. Iya ada.
Sehingga siapa-siapa di sini yang mungkin punya adik atau yang lagi hamil atau punya anak ya, yang mungkin lagi hamil, jaga betul itu. Ya, proses 0 sampai 4 tahun. Sampai saya bisa simpulkan itu karena pengalaman aja. Berapa kali saya ini nggak bisa. Saya lihat track record bapak ibunya baik, hartanya baik. Sampai ibu ini kaget, kok Ustadz bisa tahu? Karena ini senjata saya yang terakhir tuh mengatakan ini bukan anakmu. Senjata saya yang terakhir. Dari sisi sebab kausalitas ada pengaruh dari itu, ada pengaruh setan di awal. Oh iya, dia jujur memang bukan anak kandung, dan dia ngambilnya kalau bukan anak kandung nggak ada masalah menurut saya. Yang saya penasaran anaknya siapa, barulah dia terbuka kalau anak dari PSK yang diambil. Sempat dia merasa oplos, berarti putus harapan saya untuk enggak. Maksudnya kalau ini kan jadi jelas terapinya pertama anak ini mau diruqyah maksud saya, karena udah bersemayam setannya kan gitu. Yang kedua, banyak makanan-makanan yang alami, yang halal, yang sunnah ya, minuman. Kenapa? Karena itu mengusir. Ya itu tadi. Taib. Jangan sepelekan untuk memperhatikan yang terkait dengan kemaksiatan, karena nanti pengaruhnya ke anak. Ya, sehingga salah satu ulama yang dikenal namanya Fudail bin Iyad itu pernah berucap kalimat yang menjadi sebuah evaluasi bagi kita. Dan beliau berucap ini bukan sembarang ucap, beliau seorang alim yang memiliki keluasan ilmu ya, dan juga abid ya. Beliau berkata apa? Inilah asyallah fa'araftu dzalika fi khuluqi himari wa ahli wa khadimi wa fa'ri fi baiti. Sungguh aku bermaksiat kepada Allah, dan dampak maksiat itu ada 4 kata dia yang aku rasakan. Yang pertama, kendaraan yang suka mogok. Yang kedua, anak dan pasangan yang sulit diatur. Yang ketiga, pembantu yang ngeselin. Yang keempat, tikus yang masuk ke dalam rumah. Ya, kita bahas satu-satu. Kenapa beliau berucap ini? Yang pertama, kendaraan adalah sebuah isyarat Allah untuk memberitahu bahwa penunggangnya atau pemiliknya dalam kondisi spiritualitas jelek. Taunya dari mana? Karena Allah ngajarin doa untuk memberitahu yang mengendalikan kendaraan itu bukan manusia tapi Allah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Apa bunyi doa ini? Maha suci Allah yang mengendalikan kendaraan ini, sementara kami nggak punya kuasa atas kendaraan ini. Allah ngingetin yang ngendarin kendaraan ini bukan kamu, Allah. Meskipun mesinnya mereknya Mercy. Lihat Titanic dengan pongahnya, dia bilang nggak bakalan ada yang menghalangi Titanic. Allah bilang karam. Allah bilang hancur. Kendaraan pesawat apapun kau bilang jatuh. Merek mobil apapun kau bilang mogok. Kenapa? Ada faktor itu, sehingga yang membuat kendaraan itu bisa lancar sampai perjalanan itu termasuk bagaimana, salah satunya ada tergantung spiritualitas. Saya termasuk yang kalau macet aja kayak tadi saya beristighfar, pasti ada dosa saya yakin aja, dan saya nggak tahu apa, tapi yang penting banyak istighfar aja. Setiap ada kemacetan membuat terhalang, kenapa nih sulit banget, belok kanan macet kiri, itu saya yakinin aja. Astagfirullah, udah. Kita nggak tahu ya, apalagi kalau kendaraannya, aduh, udah parah itu. Muhammad bin Sirin pernah naik kuda tunggangan kesayangan. Suatu hari kudanya berontak, lompat sana lompat sini lompat sana. Dia bingung mau dibawa suatu tempat nggak bisa, maka dia turun dari kudanya nangis. Ya, ketika nangis sapa kawannya, lima tabki ibnu Sirin, kenapa kau nangis? Kata dia, tersebab dosa-dosaku di malam hari, maka kuda ini tak bisa lagi ku kendalikan. Kawannya penasaran apa sih yang maksud dosa Muhammad bin Sirin ini, maka kawannya menyelidiki sampailah kepada kesimpulan yang unik. Ternyata kawannya beritahu kalau Muhammad bin Sirin menurut pengakuan dari istrinya, sholat malamnya setiap malam 100 rakaat. 100.
ya, ditambah witir, ya ditutup oleh witir maksudnya. Pada saat sebelum dia naik kuda itu, malam itu dia kebetulan kakinya bengkak karena habis pulang jihad. Karena itu malam itu dia cuma mampu 98 rakaat. Karena udah nggak kuat, ditutup sama witir 100 98, tutup witir, ternyata nyorosot, ditegur. Makanya betapa Allah sayangnya kalau spiritualitas kita udah naik, jaga, beturun nanti dampaknya ke anak. Adek, apa sih mama? Nah, ngomong dia gitu aja udah bilang, kenapa ya? Anakku biasanya nggak bantah. Ini ada hubungan dengan spiritualitas. Kucing yang selama ini kita piara itu tiba-tiba dia ngamuk atau dia apa, ini bukan masalah apa, ini ada hubungannya. Ya, makhluk Allah itu salah satunya adalah mendapatkan petunjuk lewat spiritualitas dari orang terdekatnya. Ya, kayak sering saya dalam banyak kasus udah macet, banyak istighfar aja. Ya, kalau kendaraan saya tiba-tiba mati tengah jalan, sama perasaan baru aja ke bengkel deh, istighfar, astagfirullah. Yang kedua, kelakuan anak dan istri tadi, anak dan pasangan maksudnya. Jadi anak itu kelakuannya itu juga karena spiritualitas kita. Coba evaluasi, adakah ibadah kita yang menurun? Sudah mulai sibuk sama dunia. Nah itu yang ketiga adalah pembantu yang ngeselin. Kita ketemu pembantu, ya Allah kok gini amat ya. Padahal kita lupa, pembantu yang ngeselin bisa jadi kita itu orang yang ngeselin. Kenapa? Karena orang itu hanya akan bertemu sesuai dengan tipenya dia, atau ibad li toibin atau ibu li toibat. Ya, lelaki yang baik ketemu wanita yang baik, kan gitu. Kalau kita pahami hadis ini, seringkali kita membahas ini dari sisi jodoh. Padahal ini bukan jodoh saja. Ini artinya Allah pertemukan orang berdasarkan tipenya. Ya, ada seorang bapak mendapati anaknya itu bandel banget ya. Selama di Jakarta ini ngaco lah. Pokoknya pergaulan yang nggak benar. Akhirnya bapak ini memutuskan hijrah. Hijrahnya ke negeri tetangga yang kampungnya dirasa lebih Islami, yaitu ke Malaysia. Ternyata begitu diajak Malaysia, anaknya dipaksa pindah sekolah Islam sana. Baru 6 bulan anaknya udah kenal bandar narkoba. Di situ dia bingung, padahal udah pindah. Ya iya, ada anak bandel banget ketika di pesantren ketemu juga dengan tipe sama dia. Karena seseorang tuh hanya bertemu dengan apa yang kita. Jadi kalau kita jadi majikan ketemu anak buah, ya Allah gitu, evaluasi aja. Suatu hari Buya Hamka didatangi seorang, Buya saya tuh bingung, saya baru pulang dari Mekah, ternyata banyak pelacuran di sana, ada yang harga 35, 50 rial, bahkan ada kalau gadis Arab tuh 75 rial. Saya bingung Buya. Kata Buya, alhamdulillah saya baru pulang dari Amerika, di sana nggak ada pelacuran, yang ada adalah masjid, Islamic Center, penghafal Quran. Protes, mana mungkin Buya, di Mekah aja ada, apalagi Amerika. Buya tersenyum, kata Buya, seseorang hanya akan bertemu sesuai dengan apa yang di hati dan pikirannya. Ibu kalau ke Mekah yang dipikirin ibu adalah gamis di sana harganya berapa ya? Maka ibu itu akan lama itu. Jadi ke Ka'bahnya tawafnya itu sekali doang, habis itu ibu banyak muter di sepanjang hotel itu. Karena yang dipikirkan kan gamis. Sama kita termasuk saya, kalau kemana-mana pikirin ini makanan yang enak di sini apa, kemana-mana cuma mencari makanan. Ini jujur-jujuran aja Bu. Karena itu kita hanya akan bertemu dengan apa yang di hati pikiran kita. Jadi kalau ketemu sama orang yang nyebelin itu, mungkin ada yang menganggap nih law of attraction apalah, saya nggak ngerti, tapi intinya akan ketemu. Karena al arwahu junudu mujanadah, roh manusia itu seperti tentara akan ketemu. Ya, baris berbaris itu artinya seperti yang setipe itu akan ketemu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan tim yang baik dalam sebuah teamwork, maka kitanya sebagai pemimpin yang baik akan ketemu. Kalau kita buruk, ketemunya juga sama yang buruk.
Ya, jadi perbaiki itu. Ya makanya saya ketika 2 tahun lalu dapat kesempatan safari dakwah di Australia pas lagi musim panas, dari Canberra ke Sydney, saya minta boleh nggak saya nggak naik pesawat, saya pengen ngerasain pemandangan alam di sepanjang Australia, dan memang bagus sekali kan, indah sekali, karena kan saya melewati kampung-kampung yang sebuah desa yang belakangnya kebun hijau, lapangan hijau seperti lapangan golf ya, pokoknya saya bilang seperti dalam buku-buku itu. Dan itu saya nikmati sekali ya. Insya Allah Kamis Jumat besok saya juga doanya, saya mohon doa saya ke Perth Australia selama 10 hari. Jadi saya begitu, kebetulan ada supir saya itu kalau nggak salah orang Libanon ya, kalau nggak salah. Saya lihat dia aktif jamaah tablik dan rajin ibadah. Itu waktu jadi supir saya bawa, saya ingat banget dia itu kan di sana maghrib tuh jam 8 malam ya, karena musim panas panjang. Nah, begitu maghrib kan jam 7 masih terang, begitu udah jam 8 dia langsung bilang sama saya, kita sholat dulu yuk. Saya bilang di kampung ini mana ada tempat sholat. Saya bilang ada, tadi barusan saya lihat, tadi saya ada musola, dia balik arah, ternyata ada sebuah ruko, ada tulisan Masjid As-Salam, dan dia ngelihat gitu, bukan berarti dia rutin lewat itu, enggak, dia lihat. Saya bilang emang ya, subhanallah, saya puji antum tuh orang soleh, matanya memandangnya jelas, tulisan yang kecil kebaca sama dia, karena memang jiwa dia nyarinya apa, udah mau maghrib nih, sholat di mana ya, ketemu, Allah pertemukan ya. Makanya kalau jiwa-jiwa, kenapa Adam dan Hawa bisa bertemu, padahal logikanya kan satu di India, satu di Arab waktu terpisah, satu Asia Selatan, satu Asia Barat, kan mereka nggak mengirim GPS saling gitu ya, Sherlock gitu, kamu di mana Hawa, aku cari kan gitu ya, kan nggak gitu ya, kamu pakai baju warna apa, kan nggak, karena masing-masing sama-sama bertobat. Makanya suami istri kalau ingin akur rumah tangganya, yang bertobat bukan satu, masing-masing membersihkan diri. Makanya doanya Nabi Adam Hawa sama, Rabbana zolamna. Jadi Adam mengucap ini, Hawa juga, makanya pakai kalimat Rabbana zolamna. Jadi bukan bilang saya doang, kamunya enggak, malah bahaya. Jadi itulah kenapa ketika sama-sama tobat Allah pertemukan, sama-sama tobat. Seandainya Adam saya bertobat, Hawa enggak akan ketemu ya. Taib yang keempat, tikus yang masuk dalam rumah. Tikus itu termasuk hewan fasik, selain ular, kalajengking, kucing hitam ya, tikus salah satunya. Dan kata para ulama, tidaklah sebuah hewan fasik masuk dalam rumah kecuali memberi kabar bahwa rumah ini ada maksiat di dalamnya. Jadi tikus masuk dalam rumah itu termasuk memberi kabar ada maksiat di sini, buat aku bisa masuk dalam rumah ini. Sehingga dulu kalau para ulama mengatakan kalau ada tikus masuk dalam rumah, sebagian mereka itu bukan diusirnya dengan cara ngasih bau-bauan atau lem atau lem tikus, bukan. Mereka ngajak ngobrol. Jadi kalau ada tikus masuk rumah ditanya, ya fa'ar fa inna katati bisababi maksiati fal'an atau ini tubtu ilallah, kan gitu ya, la ta'ti abadan. Wahai tikus, engkau datang tersebab dosa-dosaku kepada Allah, mulai hari ini aku bertobat dan aku pada Allah, dan aku janganlah engkau datang lagi ke dalam rumah ini. Ya besoknya tikusnya nggak datang lagi. Ya, jadi saya pernah tuh praktekin, ada tikus masuk dalam rumah, ya saya ajak ngobrol gitu. Kata istri saya, stres nih, habis stres. Saya bilang, ya inilah yang benar itu sebenarnya bukan ngajak ngobrolnya, jangan salah paham tuh, habis ini berat. Yang benar itu tobatnya. Jadi kalau ada isyarat cicit, ya astagfirullah, dia banyak baca Quran aja. Hanya rumah yang diberi, yang mendapatkan banyak limpahan kebaikan, maka hewan-hewan fasik pun pergi dari rumah tersebut. Ya, itulah kenapa pahamilah betapa Allah sudah jadikan siklus kehidupan itu semua itu dalam pengaturannya, sehingga jangan memahami seperti bahwa seolah-olah nggak ada hubungannya antara penyakit dengan antara kebandelan dengan spiritual, itu semua ada hubungannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja yang bisa sampaikan. Kita lanjutkan lagi mungkin bulan depan saya izin, saya berangkat ke Turki ya, jadi
27 Mei sampai 6 April saya ada safari tadabur ke Turki. Yang mau berangkat boleh bareng, nanti bisa menghubungi saya atau nanti panitianya ya. Insya Allah di sana bersama ada syuting bersama artis musyawarah bersama Ari Untung dan istri serta Dimas Seto dan istri. Ada 10 kota yang kami singgahi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang mau nanya? Silakan. Iya, sama-sama dulu belum baik, begitu dia menikah ternyata istrinya ikut pengajian karena ada kesempatan, sementara suami karena sibuk bekerja, dia mencari nafkah, bertanggung jawab, kemudian dia nggak sempat ngaji, istrinya lebih pinter, suaminya enggak. Terus bagaimana? Yang pertama, inilah tanggung jawab istri untuk mendakwahi suaminya dengan cara yang baik. Ibu harusnya bersyukur sebagai seorang istri masih sempat ngaji, suaminya enggak. Bagaimana cara mendakwahinya? Maka pahamilah, jadikanlah seorang wanita itu display atas Islam yang membuat suami tertarik mau ngaji. Karena bisa jadi sebagian besar masalah ibu-ibu zaman now itu, mohon maaf ya, kadang semakin soleha semakin songong. Suami salah sedikit, Mas, Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gua diruqyah nih kata suami, malas, asap ngebul panas, nggak denger dia. Harusnya kan ibu semakin membuat suami tertarik ngaji karena menampakkan satu poin penting dari pengajian, apa? Bermanfaat. Sebab dakwah bil hal itu lebih afsah kata para ulama daripada dakwah bil lisan. Ya, lebih utama. Jadi orang tuh ngerasa. Saya sendiri di keluarga dulu melakukan kesan fatal berapa kali, ibu mungkin dengar cerita saya kalau sama anak adik saya kasar, bapak saya pernah saya bentak gara-gara berobat ke dukun. Dan saya tegur, apa kalimat bapak saya? Kamu semakin soleh semakin gak ada manfaat buat keluarga. Nyesel lah ya nyoklain kamu di mahat. Apa tuh? Tuh lihat tetangga sebelah nggak sepinter kamu baca Quran, tapi bapaknya sakit dibawa ke dokter, kamu ngapain? Tuh lihat tuh orang yang kamu bilang nggak pernah ngaji, tapi emaknya sakit dia tungguin di rumah, kamu malah sibuk sana kemari. Ini perhatian buat kita, nasihat buat siapa saja, buat termasuk saya. Kalau kita merasa sudah hijrah, berarti kita harus menunjukkan nikmatnya hijrah. Bagaimana nikmatnya? Tunjukkan. Ada manfaatnya nggak setelah nikah? Pelayanannya, ya Allah. Kan suami ngelihat, ya Allah dek, kamu kok makin ini banget ya sama aku ya, biasanya kamu ngebantah mulu, kok sekarang kamu nih ya. Kita bilang efek pengajian mas. Kan dia akan nanya, ngaji sama siapa? Sama Ustadz Benri. Aku ikut dong, semangat. Coba kalau ibu pulang makin songong, ditanya ustadznya siapa? Ustadz Benri. Gue cegat ustadz tengah jalan, medsosnya gue blok ya, laporin ke IG biar di suspend. Jadi kan kayak gitu, gara-gara ngelihat seorang istri yang berubahnya itu membuat songong, itu bahaya. Nah itulah kenapa seorang istri kalau semakin soleha, PR-nya adalah menjaga betul supaya suaminya juga mau hijrah. Bukan yang nggak mungkin kita yang dulu buruk aja bisa hijrah, masa suami nggak bisa. Jangan-jangan kita jadi jalan kebaikan untuk membuat suami berubah lebih baik. Baik. Baik ya, mudah-mudahan itu. Ada lagi yang mau nanya? Ibu, silakan. Apabila seorang anak sudah mulai dewasa atau remaja, sudah terlanjur memiliki sifat-sifat yang kurang baik karena produk orang tua yang salah mendidik anak, bagaimana upaya orang tua supaya anaknya bisa menjadi baik? Iya. Kasih, Ustaz. Yang pertama kan tadi sudah kita ringkas, dua yang harus kita perbaiki. Pertama spiritualitas, yang kedua perbaikan komunikasi. Ada hal-hal yang membuat anak itu kenapa dia akhirnya mungkin menjadi perilaku yang buruk. Jangan-jangan karena komunikasi kita yang buruk, mengenalkan Islam, mengenalkan sholat, sehingga membuat dia merasa bahwa trauma dengan syariat.
karena kita nggak bagus dari sisi komunikasi. Karena poin penting dari pengasuhan setelah kita mohon kepada Allah supaya kita minta maaf sama Allah, istighfar, maka kita minta supaya anak itu dekat. Karena ingat, kata kunci di pengasuhan pernah kita bahas di pertemuan yang udah lama sekali, itu adalah at-ta'lif, ikat hatinya, bikin supaya anak ibu jatuh cinta sama ibu. Ya, PR-nya kan gitu, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Bikin anak jatuh cinta. Kalau anak jatuh cinta sama kita, gampang dipengaruhi. Kan kita bisa belajar kenapa anak-anak tuh rela untuk, saya misalnya ngelihat profil anak muda tuh, ada yang rela datang konsernya misalnya Justin Bieber, berjalan kakinya untuk beli tiketnya untuk ketemu sama fansnya. Cinta membuat orang mau berubah, mau bergerak, mau melakukan sesuatu. Kalau anak kita jatuh cinta sama kita, berarti kita telah membuat dia mau mengikuti saran kita, nasihat kita. Yang jadi masalah, apakah anak kita cinta sama kita? Mungkin lisannya cinta, tapi perilakunya tidak cinta. Makanya kan ada beberapa yang kita kenal dengan yang pernah, ya ini mungkin akan panjang dibahas, tapi namanya intimacy meter. Apa tuh intimacy meter? Kalau termometer mengukur derajat panas, intimacy termasuk mengukur derajat keakraban. Kalau anak gak akrab sama kita, nasihat kita tuh lewat aja. Kalau orang dulu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Kalau anak zaman now gak gua biarin masuk kuping gua satupun. Karena kalau masuk kuping kiri, keluar kuping kanan masih ada yang nyangkut. Makanya dia gak biarin, gak mau. Nah, apa yang membuat dia gak mau dengerin? Karena gak akrab, karena gak deket. Cirinya apa? Pertama, dia malas naik kendaraan bersama. Ya, orang kalau udah naik kendaraan bersama kita males dalam waktu yang lama, tanda nggak nyaman. Ibu aja kalau punya teman grup WA yang nyebelin banget, begitu dia rese, pilihan politiknya beda sama kita, udah gitu paling dominan, aduh jelek-jelekin calon kita. Setelah itu ternyata dia tetangga satu komplek misalnya, ibu pas naik angkot ternyata ketemu dia naik angkot juga, barengan lagi, aduh. Untungnya ibu di pojok kanan, dia pojok kiri. Nah, begitu ibu misalnya mau ke Cinere Mall, 1 kilo lagi mau turun, penumpang yang lain turun, ibu tinggal berdua, 1 kilo lagi baru tempat tujuan ibu. Apa yang ibu lakukan? Turun. Males ibu lama-lama, bentar paling dia nanya, loh jeng kok turun? Ada yang ketinggalan. Tahu nggak kenapa? Karena nggak nyaman. Makanya Nabi Nuh mengatakan ke anaknya bukan gini, nah ikuti ajaran ayah, enggak, ya bunaya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, naiklah perahu bersama dia. Pengen naik perahu dulu. Kalau anak udah malas diajak naik kendaraan bareng, itu warning. Yang kedua apa? Enggak spontan. Kalau depan kita tertib, di belakang kabarnya petakilan banget, itu tanda dia nggak nyaman, ya. Makanya beda, kalau anaknya spontan itu tanda nyaman. Kadang-kadang depan kita kentut seberang, dud adek mau ngupil duduknya, itu dibalik rasa, dibalik sikap mereka itu ada rasa nyaman, ya. Makanya kalau ada dapat kabar dari gurunya, ih anak ibu yuk kalau di sekolah tertib banget ya, kita dia bilang, siapa bilang? Sama kita, itu tandanya dia sama gurunya dia jaim. Jaim itu tanda dia nggak nyaman. Sama kita dia apa adanya. Suami istri kan selalu saya bilang kalau nggak nyaman itu biasanya ditantang ibu, kalau kentutnya ditantang. Karena suami ngancam sekali kentut talak 1, kan bahaya. Makanya suami istri kalau nyaman tuh saling berbalas kentut, bu, dud, abang, aku balas nih, balas dud gitu. Ya, ada 20 bu, 2 aja deh itu panjang penjelasannya, lain waktu ya. Jadi ukurannya bikin anak nyaman dulu sama kita, nanti baru mudah dikendalikan. Taib. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.